sepanjang jeda tadi sempat diantar gitar gitu ya. Nanti akan perform ya Mas ya? Iya. Tapi di akhir segmen ini. Tadi sempat ada lihat. Nggak sekarang. Oh nggak sekarang. Ya, Mas. Sebentar. Tadi saya sempat lihat ada foto di Abbey Road ya. Itu emang Oh memang di Abbey Road ya. ya anak-anak ini suka. Dulu kamu suka juga sama Waktu Beatles? itu belum suka Beatles ya. Itu belum. nggak ada yang tahu. Oh itu nggak ada yang tahu. Jadi suruh foto begini, foto aja gitu. Bikin aja gini. Sekarang kalau kesana lagi pasti fotonya serius ya. Iya, ternyata legend juga tempatnya. Mas Dhani sayang sekali Bunda nggak bisa datang ya. Nggak bisa datang. Tapi Cuman dia pesan katanya nggak usah ngomongin nggak usah membahas pernikahan yang lalu katanya. secara khusus Iya, pesan sama serius. saya iya. Takut gondok gitu katanya. Yang gondok nih, yang gondok Takut siapa? gondok gitu. Jadi nggak usah dibahas katanya mama gitu. Katanya panggilannya kan eyang mama gitu. Lebih dekat sama mama, sama Sebenarnya saya Ayah. sama papa sama mama sama-sama deketnya, gitu, sama-sama deketnya. Saya ini bisa dibilang adalah gemblengan ayah saya gitu. Karena ayah saya itu adalah laki-laki yang sangat superior sebagai suami, laki-laki yang sangat superior sebagai ayah ataupun sebagai laki-laki beneran. Sehingga menjadi saya seperti sekarang ini adalah hasil dari didikan mendiang ayah saya gitu. Jadi salah kalau dibilang saya tidak dekat dengan papa saya. Saya sangat dekat dengan papa saya. Gitu. soal superioritas ini juga termasuk sebagai seorang pemimpin di dalam Iya, keluarga. iya. Pernah saya dengar hubungannya dengan surat Anisa juga Mas Dhani menulis dengan Ada di rumah juga ada tulisannya ya. ada di rumah Ada. dan harus dibaca juga oleh istri. Iya dong, harus. Oke. Itu doktrin. Itu doktrin dari ayah saya, ya kan, juga Oke. doktrin dari kiai saya. Malah kiai saya itu bilang kalau ada suami yang kalah sama istri itu masuk neraka katanya. Jadi karena saya takut masuk neraka, jadi saya nggak mau kalah dengan istri. Oke. Para Takut dewa saya ini makin pada neraka ya. setuju kayaknya nih. Mas Dhani, pernahkah Mas Dhani merasa lelah luar biasa dengan pemberitaan infotainment setiap hari? Oh enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Justru saya harus siap maklum. Saya harus maklum bahwa tidak semua orang berpendirian seperti saya. Jadi kalau saya mengeluarkan statement tentang laki-laki tadi, kan mungkin ada perempuan atau ini yang tersinggung, ya itu saya harus siap dong, harus siap menerima dengan pendapat saya dan dengan prinsip hidup saya. Kan nggak mungkin prinsip hidup saya disukai sama semua orang, kan nggak mungkin. Tentu ada yang nggak suka. Gitu. Jadi saya harus maklum kalau ada yang nggak suka. Gitu. Saya jadi penasaran, ingin tanya ke Mas Dhani yang laki-laki banget ini gitu. Kapan terakhir menitikan air mata haru misalnya? Saya itu gampang terharu sebenarnya. Kemarin ada penyanyi dengan suara yang menyanyikannya dengan menjiwai, itu saya cukup meneteskan air mata dengan sendirinya. Itu yang Jadi saya terakhir. ternyata sebenarnya termasuk orang yang gampang meneteskan air mata sebenarnya. Bukan berarti tidak laki-laki ya? Bukan berarti tidak laki-laki, karena jadi gini, kalau ada orang menyanyi dengan hatinya ya, dengan hatinya sepenuh hati, sepenuh jiwa, itu biasanya memang menular kepada orang yang juga punya frekuensi yang sama gitu. Membuat saya nggak berniat untuk meneteskan air mata, tapi itu kan netes sendiri gitu kan. Oke. Itu manusiawi gitu. Saat musibah menimpa putra ketiga sama sekali tidak meneteskan air mata? Enggak, kalau itu enggak. Malah enggak ya? Enggak. Justru itu yang keluar apanya itu? Saya harus tetap rasional, harus tetap clear. Harus tetap clear gitu dalam menghadapi situasi itu gitu. Pernah saya baca kalau sampai misalnya harus ditahan, alhamdulillah enggak gitu. Mas Dhani mau nemenin katanya.